relaan tadi. Ini dia. Ambillah, ini anak. Sesungguhnya engkau berbuat tersebut adalah dari dasar kasih cinta engkau kepada anak tersebut. Itu pemahaman di dalam islah bainan nas. Terjadi juga pada zaman salah seorang qadhi terkenal di Arab, Qadhi Shuraih. Qadhi Shuraih bertengkar dua orang ibu mempermasalahkan seorang anak. Akan lebih jelas cerita Nabi Sulaiman tentu tidak bisa diulang kembali karena ceritanya sudah masyhur. Apa kata Shuraih? Demi Allah saya tidak akan ulang cerita Sulaiman. Maksudnya diambil anaknya tersebut, kemudian dia sembelih, karena bisa saja kedua-duanya menyatakan ya udah untuk saudara sebelah. Akan tetapi apa kata Shuraih? Demi Allah ini bisa diketahui melalui telapak kakinya. Di Arab terkenal mengenal sesuatu dengan telapak kaki, semacam DNA atau sidik jari. Kalau di Arab terkenal juga dengan melihat kaki. Sesungguhnya melihat kaki akan diketahui siapa yang pemilik anak dan semacamnya. Itu yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW ketika beliau gembira melihat Al-Mudliji, seorang pakar penilik itu, menyatakan bahwa Usamah adalah anak Zaid. Ketika mereka berdua, ayah dan anak tersebut, Usamah dan Zaid, kehujanan, terbungkus mereka ke dalam sebuah kain, kemudian yang nampak kakinya. Apa kata Mudliji? Sungguhnya kaki satu adalah keturunan dari kaki satunya. Maksudnya kaki itu sama-sama berkata. Tersenyum Rasulullah dan gembira karena ada tuduhan bahwa Usamah tidak adalah anak Zaid. Karena Zaid orangnya putih, Usamah orangnya hitam. Dan Rasulullah SAW mengabarkannya kepada Aisyah. Ya Aisyah, tidakkah engkau mendengar apa perkataan Mudliji tentang kaki Usamah dan Zaid? Laku lihat bahwa di sini dibutuhkan hikmah, ilmu tentang menyelesaikan, dan juga hikmah cara menyelesaikannya. Faedah yang berikutnya tentang masalah hadis ini, tentang masalah perselisihan di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Perselisihan di kalangan sahabat tentang masalah hutang piutang, tentang masalah muamalat. Ini sering terjadi sebagai tabiat manusia biasa bertengkar karena masalah muamalah. Buktinya dua orang sahabat ini bertengkar. Kemarin kita terangkan bahwa Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu juga bertengkar dengan Ibnu Hirdid. Dan juga banyak sahabat-sahabat juga bertengkar dengan sahabat lainnya karena perkara masalah harta dan lain-lain. Pertengkaran tidak hanya berbisik-bisik, kan, tapi pertengkaran sudah sampai juga pada suara keras. Yang satu memohon, yang satu menolak. Sampai yang satu ini mengatakan, wallahi la af'al. Demi Allah saya tidak akan melakukannya. Apa permasalahannya? Seorang sahabat tadi meminta dua hal. Pertama, adapun salah satu dari keduanya, yastawdi'ul akhar. Yastawdi'ul akhar maksudnya ingin menghapus, memutihkan hutang piutangnya. Memohon kepadanya untuk memutihkannya. Yang pertama, yastawdi'ul akhar maksudnya untuk menghapuskan. Wa yastarfiquh maksudnya adalah meminta keringanan. Dikurangi kurangi. Maksud dikurangi yaitu dari modal. Jadi dia tidak kuat lagi membayar, dia meminta kepada sahabatnya tersebut untuk memutihkan modal hutang menjadi putih. Atau kurangi setengah, kurangilah dari modal, kan dari untung. Itu yang disebutkan oleh syurah hadis ini. Kan tapi ini kejadian ini begitu gitu. Dan Rasulullah SAW mendengar orang yang bersumpah, beliau tidak tega. Ainal muta'alli ala Allah la yaf'alul ma'ruf. Siapa yang tadi bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dia tidak mau melakukan kebaikan, menunjukkan bahwa sumpahnya tersebut tidak boleh. Seseorang ketika dia bersumpah kepada kawannya untuk memutihkan hutangnya atau menghilangkan setengah hutangnya, kemudian dia bersumpah demi Allah saya enggak mau melakukannya, itu berarti sumpah seperti itu tidak dibenarkan. Kenapa? Dilarang seorang muslim mengharamkan dirinya dari berbuat baik. Maksudnya dilarang seorang muslim membuang kebaikan atas dirinya. Nggak boleh.
Kalaupun dia terpaksa tidak bisa melakukan, tapi tidak dengan sumpah. Jadi jangan sekali-sekali kita menolak kebaikan. Jangan sekali-sekali kita menolak kebaikan. Dan memutihkan hutang dan itu adalah sebuah kebaikan. Ketika dia mengatakan, demi Allah, saya tidak mau melakukannya, berarti dia telah menghilangkan kebaikan dari dirinya. Itu sebagian ulama menyebutkan satu. Yang kedua, seharusnya orang yang bersumpah itu datang dari azam yang kuat untuk tidak melakukannya. Dan itu tidak dibenarkan jika seandainya perbuatan itu adalah perbuatan baik. Bisa saja nanti dia berubah pikiran, kemudian dia mau menerimanya sehingga dia kemakan sumpah. Orang yang seperti ini wajib membayar kafarat. Orang yang seperti ini wajib membayar kafarat. Sesungguhnya berbicara tentang masalah sumpah, itu terbagi tiga. Sumpah lagha. Sumpah yang orang mudah bersumpah tapi tidak mempunyai makna. Demi Allah, tadi saya berjalan ke pasar. Demi Allah, saya tadi melihat burung. Jadi sumpahnya tidak bermakna. Tidak memberikan faedah, tidak memberikan apa-apa. Dan itu biasa di kalangan Arab, kadang-kadang begitu dia. Orang Arab sering bersumpah lagha begitu. Dan itu tidak dimasukkan ke dalam sumpah yang membayar kafarat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yu'akhidukumullah billaghwi fi aimanikum. Allah tidak akan mengambil hukuman bagi orang-orang yang berbuat lagha, berbuat sia-sia di dalam sumpahnya. Maksudnya tidak membebani kepadanya kafarat. Dan yang kedua, yaminul ghamus, sumpah haram. Yaminul ghamus, sumpah tapi dalam melakukan yang haram. Dan ini juga tidak dibenarkan. Demi Allah, malam ini nanti saya akan mencuri. Itu yaminul ghamus. Demi Allah, kalau seandainya saya sembuh nanti, saya akan tawaf di kuburan Syekh Burhanuddin. Sumpah yaminul ghamus, hukumnya dosa besar. Nah, sumpah yang ketiga itu yang disebut sumpah yang muakkad, sumpah yang terbohol di dalam hati, yang mana dia di dalam menunaikan kebaikan, kalau seandainya dia tidak berani menunaikan, tidak jadi menunaikannya, wajib membayar kafarat. Dan ini pun terbagi dua. Seseorang yang bersumpah atas kebaikan, ya Allah, kalau seandainya nanti saya sembuh, saya akan berangkat haji, dan ini sebuah kebaikan. Ini dia mempunyai dua pilihan. Pertama, atau dia mempunyai dua keadaan. Keadaan pertama, dia tidak melakukan sumpah tersebut, dia wajib bayar kafarat. Dan yang kedua, dan dia berdosa. Dan yang kedua, dia melihat ada yang lebih maslahat dari itu, dari sumpahnya yang pertama, maka dia tunaikan, kemudian dia membayar kafarat. Dan ini dia tidak berdosa, bahkan berpahala. Demi Allah, kalau seandainya usaha saya lancar, insya Allah saya akan menyembelih 10 ekor kerbau. Kiranya dia lihat, dia menyembelih 100 ekor kerbau. Berarti sumpahnya dia telah langgar, akan tetapi melanggar kepada yang lebih baik. Itulah yang kebiasaan Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW jika melihat bersumpah, kemudian melihat ada dua jalan yang lebih baik, beliau memilih yang lebih baik, kemudian membayar kafarat atas sumpah yang beliau telah sumpahkan tadi. Itu hukum sumpah secara umum. Poin yang berikutnya tentang masalah hutang piutang. Bahwa pada dasarnya hutang itu adalah sesuatu yang harus dijauhkan dari seorang muslim, berhutang. Dan dia salah satu kesedihan yang ada di dunia ini, di antaranya adalah hutang. Kan tapi maksud hutang ini adalah hutang yang tidak terbayarkan. Atau di istilah usaha adalah utang buruk. Hutang seharusnya dijauhkan. Sudah pasti memang dia tidak mampu membayarnya, kemudian dia berhutang, itu hutang buruk. Sudah pasti dia memang sudah jatuh, kemudian dia berhutang, itu hutang buruk.
Dan juga ini mendatangkan kesedihan. Hutang yang seperti ini mendatangkan kesedihan. Akan tapi hutang untuk sebuah usaha yang sudah lancar dan semacamnya, ini tidak termasuk dari hutang yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita katakan, bolehkah kita berhutang? Kita katakan hukum berhutang boleh, sesuai dengan pembagian hutang yang saya sebutkan tadi. Sesungguhnya Rasulullah SAW berhutang dan baju besi beliau tergadaikan. Akan tapi nyaris semua hutang Rasulullah SAW adalah hutang yang pasti sudah bisa dibayarkan. Jadi semua hutang Rasulullah SAW adalah hutang yang baik. Hutang yang baik. Nah, hutang yang buruk ini, bolehkah seseorang berhutang dengan buruk? Kalau seandainya keadaan memaksanya untuk berhutang, maka dia diperbolehkan. Kan tapi ada hal-hal hutang yang haram. Hutang yang haram jika seandainya orang berhutang wasilah untuk meminta-minta. Haram. Seperti seekor serigala yang memburu buruannya. Dikejar ke sini tidak masuk, dikejar ke sana enggak masuk, dikejar ke sini enggak masuk juga. Akhirnya dipakai aji pamungkas berhutang baru masuk. Nah, ini tidak diperbolehkan. Dipinjam, diminta, dihibahkan, dizakatkan, disedekahkan, dah juga diberi-beri oleh orang itu. Akhirnya udahlah hutanglah. Padahal hutangnya sebenarnya tujuannya adalah kedok untuk meminta, dan ini haram. Haram yang saya maksud kalau seandainya itu menjadi profesi baginya. Kalau seandainya itu dia terdesak karena keadaan, maka tidak jadi haram. Karena dia masuk ke dalam pintu darurat, jangankan berhutang. Untuk meminta saja dia berhak. Jangankan berhutang, untuk meminta saja dia berhak. Akan tetapi hutang yang disengaja seperti ini, ada tiba orang hutang-hutangnya berlimpah, ya, tapi tujuannya sebenarnya adalah itu. Itu adalah lebih buruk daripada minta-minta. Karena dia menjadikan sarana yang baik untuk sarana yang buruk. Di sini ada seterangkan tentang adab berhutang. Terangkan yang pertama, adab berhutang. Pertama, hutang tidak boleh mendatangkan keuntungan. Maksudnya bagi yang menghutangkan. Rasulullah SAW mengatakan, kullu dainin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang mendatangkan manfaat, maka dia riba. Tidak boleh menguntungkan. Menguntungkan di dalam segi madi, secara materi, saya kasih